Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Kita boleh mengikuti dalam ibadah Paskah. Hari Jumat kemarin kita sudah mengikuti ibadah bersama-sama. Hari kebanggaan di mana Kristus telah mati, dan hari ini Dia bangkit membuktikan bahwa Dia menang atas segala kuasa dosa, menang atas kuasa maut. Amin. Ketika Dia bangkit, Dia menyatakan kemenangannya, dan kemenangan itu juga merupakan kemenangan gereja Tuhan. Berikan tos kiri kanan bilang gini, Kristus bangkit, pertanda bahwa saudara hidup dalam kemenangan. Berikan tos kiri kanan ya. Baik, sudah dikasih Tuhan. Pagi ini kita bicara tentang kebangkitannya kemenangan kita. Kebangkitannya kemenangan kita ya. Kebangkitan Kristus membuktikan kuasanya yang tanpa batas, yang dapat mengubah ketakutan menjadi sukacita dan membawa umatnya hidup dalam kemenangan. Ya, pertanyaannya, mengapa kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi kita sebagai gereja Tuhan? Ya, hari ini ketika engkau ada tempat ini, saya percaya itu bukti bahwa saudara menang atas dirimu sendiri. Ya, kadangkala faktor daging kita, faktor kelemahan jasmani kita itu membuat kita gampang untuk menyerah. Ya, karena sudah terlalu banyak menjalankan aktivitas kita, badan kita lemah, jadi seolah-olahnya kita enaknya untuk istirahat. Tetapi hari ini, jika Bapak Ibu ada tempat ini, itu bukti bahwa kita hidup dalam kemenangan. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat pertama hingga ke-12, tapi kita membacanya ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 saja ya. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat pertama yang ke-12, tapi kita membacanya ayat pertama hingga ayat ke-8 saja. Mari kita perhatikan bersama-sama, simak ayat demi ayat. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Yang kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan mendudukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." 8 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dan saudara dikasih Tuhan, siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Mereka datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar itu. Ya. Yang dimaksudkan orang yang datang kepada kubur Yesus pagi-pagi benar itu adalah ayat yang 10. Yaitu perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jadi yang datang kepada kubur Yesus pada waktu itu
bagi benar itu adalah perempuan-perempuan yang selama itu ia bersama dengan Yesus selagi Tuhan Yesus masih hidup. Ketika Tuhan Yesus mati, disalibkan, kemudian seorang bernama Yusuf dari Arimatea menurunkan mayat Yesus dari salib, kemudian membawa mayat Yesus lalu dikuburkan. Setelah dikuburkan, maka perempuan-perempuan ini datang kepada kubur Yesus. Dengan apa? Mereka datang ke situ membawa rempah-rempah, wangi-wangian. Mereka mau taruh di mana Yesus berada. Tetapi di situ tadi dikatakan, ketika mereka datang ke kubur itu, mereka kaget. Kenapa? Karena batu yang besar yang menutupi kubur Yesus sudah terguling. Nah, Bapak Bunda Saudara kasih Tuhan, bertalian dengan tema kita hari ini, kemenangan, kebangkitannya, itu adalah kemenangan kita. Kebangkitannya itu adalah merupakan kemenangan kita. Pertanyaan, mengapa kebangkitan Kristus itu merupakan kemenangan buat kita sebagai gerejanya? Yang pertama, sudah dikasih Tuhan, karena Kristus telah menang atas dosa dan maut. Dan sekali lagi, kenapa kebangkitan Kristus itu merupakan kemenangan bagi kita sebagai gerejanya? Yang pertama, karena Kristus telah menang atas dosa dan maut. Dengan kata lain, saudara berikan Tuhan, kemenangan Kristus itu adalah kemenangannya atas dosa dan kematian kekal. Ya. Yang kedua, kemenangannya memastikan hidup kekal telah tersedia bagi orang percaya. Selanjutnya, kemenangannya membebaskan hidup orang percaya dari perbudakan dosa. Dan yang terakhir, kemenangannya membawa orang percaya masuk dalam kemuliaan Allah. Katakan amin. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, kebangkitan Kristus membawa saudara saja hidup dalam kemenangan. Sebab apa? Sebab kuasa dosa yang membelenggu kita telah dikalahkan. Kematian kekal bagi orang tidak percaya, tapi ketika engkau percaya kepada Kristus dan ketika Kristus telah bangkit, maka kuasa dosa dan kematian kekal itu telah dikalahkan. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal ke-6, ke-7 dan ke-9 berkata demikian, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 hingga 57 berkata demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayat ke-5 berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersedia di dalam surga bagi kita semua. Amin. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, seyogyanya dalam ibadah Paskah inilah saudara saya itu menunjukkan bagaimana saudara dan saya mengapresiasikan sukacita kita sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kemenangan.
Tapi sangat disayangkan, banyak gereja Tuhan sepertinya tidak menghargai kematian Kristus, yang tidak menghargai kebangkitan Kristus. Contoh, kadang-kala Jumat Agung bukan ibadah, tapi malah refreshing, malah jalan-jalan, malah orang ibadah. Padahal ketika kita menghadapi persoalan yang berat, menghadapi masalah yang berat, kita udah tidak mampu menghadapi semuanya. Saudara mau berseru kepada siapa? Kepada Tuhan. Wah, bebanku berat, aku tidak mampu Tuhan. Masih emot dengan Tuhan ketika diberatkan beban yang berat dan tidak berdaya. Tapi ketika kondisinya sudah baik, aman-aman saja, kadang-kala kita tidak menghargai pengorbanan yang sudah dia lakukan. Dia mati di atas salsa, bukan karena ia salah, bukan karena dia berdosa, tapi karena dia mengikuti kehendak Bapa. Kenapa? Karena ia harus mati menebus dosa saudara saya. Makanya pada waktu Yesus di Taman Getsemani, sebelum dia disalibkan, sebelum dia ditangkap, dia berdoa semalam-malaman di situ. Dia berkata, hatiku diambil ketakutan, rasanya ingin mau mati. Dari sisi Tuhan, manusianya ia merasa sedih, ia takut. Sehingga dia berkata, Tuhan, kalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukannya aku kehendaki, tapi apa yang engkau kehendaki. Jadi kata lain, kalau aku harus mati, semuanya terjadi atas kehendak Bapa. Untuk siapa? Ya kiri kananmu, kamu. Kalau kau bersama suamimu, sama istrimu, bilang itu, kamu. Kalau bukan pasanganmu, untuk kamu juga loh. Nah, aku nak kasih Tuhan. Ada seorang ibu. Ibu ini dia bertinggal di sebuah perumahan. Ibu ini anak Tuhan. Dia Kristen satu-satunya di komplek perumahan. Dia tahu di lingkungan sekitarnya, karena dia satu-satunya anak Tuhan. Tapi ketika dilihat lingkungannya ada yang sakit, ada yang berkesusahan, ibu ini cekatan datang ke rumah orang yang dalam kondisi susah itu. Dia datang, kalau dia punya uang, dia mungkin dia bisa buat roti. Selain itu dia datang untuk apa? Menguatkan supaya keluarga yang sedang beban berat itu dikuatkan. Lalu ditanya begini, Bu, saya nggak bisa berbuat apa-apa, tapi aku datang ke sini supaya ibu kuat. Kalau boleh, saya ini mau berdoa buat ibu, buat keluarga ibu yang dalam keadaan susah. Yang namanya orang dalam kondisi susah pasti diajak doa itu mau. Betul nggak? Betul nggak? Tanya kiri kanan, bener gak? Kamu dalam keadaan susah, sana gak lu doa. Belum apa-apa juga dia bilang, Pak doakan saya, Pak doakan saya, Pak doakan saya, Pak. Saya udah gak kuat, Pak. Lagi kadang gitu sih air matanya mamrah-mamrah. Tahu mamrah-mamrah. Belum apa-apa udah nangis duluan. Kenapa? Saking beratnya, saking bebannya begitu menekan. Belum didoakan dia sudah nangis merang-rang duluan. Bahkan bukan air matanya saja yang keluar, dari hidung juga keluar. Buktikan saja. Saya dalam pelayanan begitu banyak diperhadapkan hal seperti itu. Baik anak-anak, orang tua.
bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu kalau udah menangis sampai kalau kadang-kadang kita bawa tisu, masih mendingan tisu kita kasih tisu. Tapi kalau sudah tidak ada tisu, sapu tangan kita jadi korban. Kenapa? Hidungnya meler. Tapi dalam kondisi yang aman, kadang-kadang diingatkan, kenapa kau nggak ke gereja? Senyum-senyum aja. Sekali-kali nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa. Cuman mengingatkan saja supaya datang ibadah. Kenapa? Kristus telah bangkit, membuat saudara saya itu hidup dalam kemenangan. Amin. Hidup dalam kemenangan, kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Ketika ia bangkit membawa kemenangan, berarti tersedia tempat yang kekal buat saudara saya, yang bukan tangan manusia menyediakannya, tapi Allah menyediakan itu buat saudara saya. Dia bangkit membawa kemenangan supaya saudara tidak diperbudak oleh dosa. Dia bangkit membawa kemenangan supaya membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur karena Kristus bangkit dari kematiannya, sehingga ketika ia bangkit, saudara saya di gereja Tuhan dibawa hidup dalam kemenangan. Pernah lihat orang menang tinju? Pernah lihat orang tinju? Pernah jadi petinju? Pernah menang? Kalau seorang petinju, dulu saya ini favoritnya kalau Chris John dulu kalau petinju. Wah, pokoknya jangan ketinggalan nih, harus nonton petinju Purbalingga. Ada petinju Banjarnegara. Menurut cerita katanya dia pernah sekolah di BM. Wah, saudara pernah di BM berarti namanya Chris John gitu. Walaupun Chris John udah berapa puluh tahun dulu sekolah situ. Dia petinju handal Indonesia. Kalau sekarang udah Jordan. Kalau dia sudah menang tinju, bertarung di negara mana seperti itu di luar negeri, pulang itu sudah kasih Tuhan. Belum pesawatnya turun, baru melepas pesawat udah orang sudah ribuan menanti kedatangannya. Sebelum turun dia diarak-arak dan tanggung-tanggung, dipikul. Ibaratnya begini, saya petinju, langsung gampang. Namanya orang berkemenangan, tidak mungkin bilang, John, menang ya. Kamu hebat, Chris. Tinjumu mantap. Dan reaksinya begitu. Mantap, John. Kamu menang. Saya senang. Kenapa? Orang hidup dalam orang menang tinju aja mana luar biasa orang menyambutnya. Sekarang saudara dari perbudakan dosa loh. Saudara menang. Bukan karena saudara hebat, tapi ada yang dikorbankan. Yesus Kristus mati. Dan ia bangkit, membuat kita hidup dalam kemenangan. Amin. Berikan tos kiri kanan bilang ini, kamu menang, kamu menang, kamu menang. Karena Kristus. Maka dari itu, kalau pulang dari tempat ini, reaksi saudara sebagai orang berkemenangan itu nanti akan kelihatan. Ya? Yang kedua saudara dikasih Tuhan. Mengapa kebangkitan Kristus memberi kemenangan bagi kita sebagai gereja Tuhan? Yang kedua, karena kebangkitan Kristus menggenapi firman-Nya. Karena kebangkitan Kristus menggenapi firman-Nya.
Jadi apa yang telah tertulis dalam firman Tuhan digenapinya. Bukan omong kosong, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Digenapinya. Maka itu dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 hingga ke-8. Di situ dikatakan apa? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ya. 1 Korintus 15 ayat 20 ke 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Katakan amin. Bapak sudah dikasih Tuhan. Dalam Injil lain dan Injil Matius pasal 27 ayat 38 hingga 40. Bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu jika engkau Anak Allah, turunlah dari salib itu. Dan kasih Tuhan, orang-orang mengejek Yesus. Mana buktinya? Kamu Anak Allah, buktikan. Kadang-kala kan kita diperhadapkan hal seperti itu. Saya pernah ketemu dengan seseorang. Orang ini akar kepahitan sebetulnya. Akar kepahitan di gereja, akar kepahitan dengan hamba Tuhan, dan akar kepahitan dengan teman-temannya. Dulunya orangnya aktif ke gereja, tapi karena dia akar kepahitan, udah mundur. Diingatkan hal rohani, jawabannya begini. Tuhan-Tuhanan lagi. Buktinya mana kuasa Tuhan? Dia nggak nolong saya. Kalau orang lagi akar kepahitan tuh, kata-katanya nggak bukan seperti ini. Ada kiri kanan pernah punya akar kepahitan. Usah ngaku dalam hati saja. Pernah Pak? Jangan, saya kecewa banget sama teman saya, mendidih hati saya. Waduh, mendidih hati saya. Saking mendidihnya, ditanya aja sewot. Pernah lihat orang sewot lagi jawab kita? Nggak enak. Kalau manusia itu lagi kecewa, sakit hati, apalagi akar kepahitan, diingatkan rohani ini responnya pandang senang. Nah, kalau orang seperti itu gak usah dilanjutkan, cuma didoakan saja supaya Roh Kudus yang bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja, kalau dia hatinya sudah dijamah Tuhan, dan tidak bisa ngomong lagi seperti kata-kata. Dia hanya cuma menangis. Nah, ini saya ketemu dengan orang begini. Om ke gereja, dia bilang gini. Ngapain ke gereja, ke gerejaan? Aduh. Saya mau ngajak ada berapa jemaat untuk ikut KKR pada waktu itu. Lalu om itu bilang, ngapain KKR-KKRan? Lalu yang sampai berkesan sampai hari ini, dia begini.
Saya walaupun mati masuk neraka tidak apa-apa. Karena di neraka banyak artisnya. Kalau sudah mati masuk neraka, mau ada artinya, bentuknya kan tidak seperti dunia ini. Dia pikir waktu dia masuk neraka, dilihat artisnya, seksi, jangan cantik banget kamu ya. Kalau sudah di neraka, ya neraka. Penghukuman, penderitaan, ratap dan tangis di sana. Tapi apa yang terjadi setelah berjalan waktu? Puluhan tahun saya berhadapan dengan orang itu. Ada waktu dia sakit, ketemu saya. Om Kartamius, tolong doakan saya ya. Isinya bolak-balik ketemu dengan saya, tapi saya menahan diri. Kenapa? Saya ingat di film Berusun, dosa Tuhan-Tuhanan, dosa KKR-KKRan. Saya ketemu dengan saya, pura-pura saya ini slow. Om, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Om, saya susah napasnya. Maaf ya Om, saya nggak bisa duduk, saya berbaring aja ya Om. Saya bilang nggak apa-apa Om, duduk saya di berbaring saja. Apa yang dirasa Om? Napasnya susah, apalagi badan saya lemas, apalagi nggak mau makan, apalagi nggak bisa tidur. Doakan ya Om supaya saya bisa tidur nyenyak seperti biasanya. Akhirnya saya bilang gini, ya Om saya siap berdoa. Tapi Om mempercayai Yesus apa enggak? Sungguh-sungguh enggak. Saya percaya sungguh-sungguh. Katanya dulu ingin masuk neraka, katanya di neraka banyak artis. Ya Om saya minta ampun Om, saya minta ampun Om. Dulu saya akan bercanda. Udah badannya udah berdaya, udah gak bisa ngapa-ngapain. Baru jaluk Gusti, ampuni saya. Saya berpikir bahwa reaksinya seperti waktu saya tanya awal. Gak apa-apa Om, saya masuk neraka juga gak apa-apa. Yang penting ada artinya sama. Ternyata reaksi berbalik. Oh, aku minta ampun, aku minta maaf. Dulu aku bercanda. Bercanda lagi sedikit. Tapi saya langsung rangkul dia. Om, kita berdoa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Kalau mau berserah cuma pada Tuhan. Mau sembuh atau tidak sembuh, yang jelas Tuhan sayang buat yang dalam kondisi seperti itu. Buat apa yang sakit seperti itu. Karena dia saya panggil dia Om, kan udah tua. Doa. Tapi sebelum berdoa, saya tanya dulu. Masih ada jengkel nggak dengan keluarga? Kalau dalam situasi itu kan mau nggak mau kan harus jawab. Masih marah nggak dengan Tuhan? Tanya. Berdoa. Sebelum saya berdoa, saya nyanyikan pujian. Saya naikkan pujian. Saat aku tak melihat jalan, walaupun sendirian, karena omnya ini gak bisa ikut nyanyi, karena hatinya sudah berat, gundah gulana, menangis, terus menangis. Selesai saya nyanyi, saya berdoa, taruh tangan di dada Om, panggil nama Yesus, suruh dia pegang, taruh tangan di dada, panggil nama Yesus. Semakin meraung-raunglah dia. Saya nyanyi terus berdoa. Tuhan Yesus, Kau lihat hati anak ini. Ia sungguh membuka hatinya di hadapan Tuhan. Dan ia percaya pada Tuhan. Kalau dulu dia pernah berkata nggak perlu Tuhan-Tuhanan, tapi hari ini dia mengatakan dia butuh Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Engkau penuh dengan belas kasih. Nyatakan kuasa dan pertolongan.
Amin. Setelah amin, terima kasih Karnus, saya sudah didoakan. 2 minggu kemudian ketemu dengan istrinya, bilang, Om terima kasih, Omnya sekarang sudah bisa tidur, sudah bisa makan. Terima kasih doanya. Hari ini Kristus bangkit. Amin. Dia tidak mati selamanya. Dia bangkit. Ketika dia bangkit, itu membuktikan apa? Firman-Nya. Ya dan amin. Maka dari itu penting renungkan firman. Di saat kau merasa sendirian, engkau merasa keluarga mungkin tidak seperti kau harapkan, pasangan hidupmu susah untuk diajak berkomunikasi, apa yang maksudmu dia tidak tahu, tapi Tuhan tahu tetesan air mata. Dia tahu bebanmu dan Dia tahu jawabannya, dan waktunya tepat waktunya Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, ini waktunya sebagai gereja Tuhan untuk membuktikan kau sungguh percaya pada Tuhan. Pegang firman. Dan ini momennya untuk saudara saya mengungkapkan syukurmu kepada Tuhan, karena Tuhan sedemikian rupa mengasihi saudara saya. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya kita harus bangga karena Kristus yang kita sembah, Ia bangkit setelah Ia mati, dikuburkan, kemudian Ia bangkit. Itu tandanya firman-Nya digenapi. Amin. Berikan tos kiri kanan bilang ini, kita bangga punya Allah yang bangkit. Yang ketiga, Bapak Saudara kasih Tuhan, mengapa kebangkitan Kristus memberi kemenangan bagi kita sebagai gereja Tuhan? Mari kita baca bersama-sama. Yang ketiga, bisa dilihat dari belakang, ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena kebangkitan Kristus memanggil kita untuk bersyukur dan mewartakannya. Ya. Kebangkitan Kristus memanggil kita sebagai gereja Tuhan untuk bersyukur dan mewartakannya. Artinya momen Paskah adalah momen di mana kita dipanggil untuk bersyukur dan mewartakan kasih-Nya, pengorbanannya, serta kebangkitannya. Ya. Yang tidak ubahnya seperti ayat yang ke-10 dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 10 ayat ke-12. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohanan dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul, tetapi bagi mereka perkataan itu seakan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia mulai menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Saudara, berita kebangkitan tentang kebangkitan Kristus sudah disampaikan kepada muridnya dan juga kepada kita sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu, sudah dikasih Tuhan, gereja Tuhan itu harus meresponinya. Tidak cuek, tidak masa bodoh. Kenapa? Karena ketika saudara saya meresponi hal itu, maka janjinya akan digenapi. Saudara saya akan peroleh yang namanya keselamatan. Dan saudara saya hidup dalam kemenangan. Amin. Kebangkitannya memanggil kita bersyukur dan memberitakan tentang kasih-Nya, pengorbanannya.
Ada seorang bapak pada waktu ibadah kaum pria kemarin tempat ini, dari Propoto datang 15 orang. Kita ada ibadah tempat ini. Cuma sayangnya beberapa kaum pria di tempat kita nggak datang. Sudah di-share, sudah diingatkan, malah nggak datang. Ya, pada untuk sebagai tuan rumah, ada nggak datang. Ya. Seorang bapak bersaksi dengan saya. Orangnya masih muda. Dia pernah ikut yang namanya camp pria sejati. Pada waktu dia mau ikut itu, dia tuh tadinya berkeras, gak mau ikut. Tapi istrinya punya inisiatif supaya suaminya ikut camp ini. Lalu dia suruh saudaranya, kamu bayarin supaya suami saya ikut camp pria sejati. Dikasih tahu, oh, saudara saya itu sudah bayar biaya camp kamu, maka itu kamu harus ikut. Singkat cerita, dia ikut, tapi ikutnya dengan hati yang gak siap. Ya, gak kepenak kan udah dibayarin. Dia ikut camp pria sejati, datang juga terlambat, ogah-ogahan. Dia parkir motornya di depan pintu di mana tempat dia datang itu, hotel itu di situ. Supaya nanti kalau dia sudah merasa nggak betah, dia bisa keluar, ambil motornya, pulang. Dia sudah berpikir demikian. Pada waktu sesi pertama prakem untuk pria sejati, dia masuk juga ogah-ogahan. Namanya orang ogah-ogahan itu ya asal-asal. Pada masuk sesi pertama disampaikan. Pada waktu disampaikan materi pertama, ternyata di situ dia sudah kena duluan. Sudah babak belur. Kalau dipukul itu udah babak belur. Setelah dia udah tahu materi disampaikan, dia yang kena. Seolah-olah bicara seperti ditelanjangi semua segala kesalahannya. Sepanjang sesi, tadinya sudah niat mau pulang, sudah motornya sudah disiapkan di depan hotel di mana penginapan mereka. Sepanjang kesaksian, boro-boro mau menyap untuk keluar. Sepanjang sesi, materi disampaikan, dia hanya cuma menangis. Oh Tuhan, ampuni aku, ampuni Tuhan, ampuni aku. Dia merasa firman Tuhan disampaikan karena dia sudah diperbarui. Yang tadinya mau pulang, dan sebaliknya sampai selesai berapa hari dia diberkati, dia dipulihkan dalam hidupnya pribadi, dalam rumah tangganya maupun dalam hubungannya Tuhan. Kemarin dia bersaksi dengan saya, Pak Kartunius, saya dulu orangnya susah diatur, keras kepala. Ya namanya kalau kepala kita ya tentu keras ya, kalau nggak keras ya keras kepala, susah diatur, maunya benar sendiri. Tapi setelah dia ikut camp pria sejati, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Bila kiri kanan mengalami perubahan dari Tuhan. Gak usah ikut pria apa namanya pria sejati. Di sini pun bisa Tuhan ubahkan. Amin. Masalahnya respon kita tuh seperti apa? Itu saja. Kalau respon hati kita sudah apaan? Kalau kata bisu ngomong nonsen, ya sudah nggak akan pernah ngalami apa-apa. Tapi kalau berkata kena dalam amin Tuhan, aku diingatkan. Amin Tuhan, aku diingatkan. Ini hatimu. Tuhan tuh bekerja luar biasa. Hadiah bersaksi, mau berubah. Suatu ketika nanti akan saya panggil dia, akan bicara di kaum pria yang ada di SMOG di GBI Gunung Padang. Amin. Sampai yang merasa dirinya pria. Nggak ada pria tuh. Setengah pria.
Takut kan? Takut kan? Enggak apa-apa. Saya panggil dia nanti akan kesaksian. Kami sudah bilang, kok besok kapan kita panggil? Siapa kamu? Siap. Saya ingin supaya kaum pria di Gunung Padang kita adakan suatu ketika nanti ada acara khusus untuk kaum pria, bukan kaum wanita, tapi kaum pria. Amin. Maka itu yang merasa dirinya kaum pria, persiapkan dirimu supaya nanti kita ada acara khusus untuk acara kaum pria yang ada di gereja kita. Amin. Lalu dia bilang begini, Om, saya ini mau membalas kasih Tuhan itu dengan ini. Saya beri supaya kaum pria yang di gereja di mana dia berjemaat, dia bawa mereka termasuk di tempat kita. Maka dari itu saya minta supaya nanti kau ini nanti akan suatu ketika ke pelayanan. Maka dari itu pengurus SMO kita nanti ini, ayo bangkit teman-teman kita yang lain yang belum bergerak, ayo bergerak supaya kita ngalami terobosan dari Tuhan. Amin. Amin. Dan dia mau melakukan pelayanan itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan baik. Dia memberikan hidupnya, keluarganya, dan pekerjaan kita mempunyai dengan Tuhan. Akhirnya dia mau terus di dalam pelayanan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya percaya kaum pria di tempat ini banyak potensinya. Ayo kita meresponi rencana Tuhan di kehidupan kita. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Salah satunya itu tadi yang berbagi pelayanan. Datanglah kepada Tuhan. Dan hatimu berkata, Tuhan, kalau banyak yang Kau telah perbuat dalam hidup, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, termasuk dalam pelayanan kita, pengiring kita akan Tuhan sampai hari ini. Terlalu banyak kasih Tuhan, apa yang bisa bersyukur dalam ibadah Paskah hari ini, kebangkitannya, memanggil kita sebagai gerejanya untuk bersyukur dan terus memberitakan tentang kasih-Nya, pengorbanannya, dan kebangkitannya. Sebagai penutup untuk firman Tuhan hari ini, Paskah membuktikan bahwa Kristus bangkit dan hidup, yang membawa kita hidup dalam kemenangan, mendapat hidup kekal, serta memiliki masa depan yang penuh harapan dan iman kita di Tuhan.